Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis, dan polisi ini begitu menghegemoni kekuasaan sampai akhirnya dari hulu sampai hilir jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh polisi. Nah, karena judulnya ini mengkait dengan Sambo. Hubungan dekat Tito dengan Sambo miris. Inilah 3 dosa besar Tito Karnavian. Yang khusus untuk Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk tahun 2019, itu disebut oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ya. Dalam surat perintahnya tersebut, satuan ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan wilayah Indonesia dan luar negeri. Ini kan menjadi kacau. Jadi Tito ini sejatinya yang merusak. Ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia bekerja menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi. Padahal sementara mereka punya punya institusi tersendiri yang khusus memang dipakai untuk bagaimana memeriksa polisi yang bermasalah, tetapi nampaknya ini sengaja dibuat seperti itu. Selain itu, Satgasus ini juga berusaha menangani perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta ITE. Jadi kalau kita lihat ini bahasanya orang Solo, bahasanya Didi Kempot, ini sudah ambiar. Ya, polisi itu sudah modern, direktur Pidum ada, direktur narkoba ada, direktur tindak pidana khusus ada, kemudian direktur yang membawai perkara-perkara asusila dan anak-anak itu sudah ada. Ini ditambah lagi nih. Jadi Tito ini benar-benar merusak ya. Tito ini benar-benar merusak struktur polisi, merusak nafas polisi, dan yang paling penting dia merusak tugas polisi ya. Keberadaan Satgasus di tubuh Polri ini disinyalir menjadi semacam super body, dan sudah terbukti menjadi super body. Audit minta pertanggungjawaban senjata, orang, program, tindak pidana, jaringan. Karena Pak Karni, kalau dilihat cara mereka menghapus olah TKP dan memainkan lapor dan lain sebagainya, peluru bisa dikeluarin, rapat di lantai 3 kata Tempo begitu. Ini uangnya luar biasa. Orang yang dikelola begitu besar jaringannya. Karena itu makanya ini harus kita rapatkan barisan supaya kita tidak ditipu-tipu, tidak ditutup-tutupi, dan taruhannya adalah negara dan hidup kita. Tinggal kita tunggu kapan kita kena jadi korban. 3 dosa Tito Karnavian, dilansir keuangannews.id oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Tito di sini adalah Tito Karnavian, mantan Kapolri 2016-2019 yang sejak 2019 menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini akan banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya, maka banyak pula pejabat atau penjabat sementara baik masa jabatannya, maka banyak pula penjabat atau pejabat sementara baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota. Peran Mendagri sangat penting dalam menentukan dan mengisi formasi untuk penjabat tersebut. Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian mencuat namanya dihubungkan dengan kasus terbunuhnya Brigadir J yang berkaitan dengan status tersangka Irjen Pol Verdi Sambo
yang di samping Kadif Propam juga sebagai Kepala Satgasus, sebuah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bacaan itu adalah tentang 3 dosa politik Pak Jenderal, yaitu pertama, pembentukan Satgasus Merah Putih yang ternyata menjadi semacam lembaga kerja mafia di tubuh Polri. Apakah kondisi saat ini adalah penyimpangan dari misi awal atau memang sejak pembentukan ditujukan untuk pekerjaan yang remang-remang bahkan hitam? Faktanya kini Satgasus telah sukses menciptakan monster yang ahli rekayasa alias sandiwara dan jago dalam menebar kekerasan di lingkungan maupun di luar kepolisian. Kedua, membangun konsepsi democratic policing dengan maksud polisi yang berperan aktif dalam kehidupan demokrasi, termasuk melakukan demokratisasi. Dalam prakteknya, polisi justru berperan dan merambah kemana-mana. Akibatnya civil society dan demokrasi menjadi terancam. Polisi sebagai guardian of the state menjadi kekuatan pemaksa yang out of Hubungan order. dekat Tito dengan Sambo Ia dominan miris. mengatur diri Inilah dan orang lain. 3 dosa besar Tito TNI Karnavian. ikut tersisihkan. Ketiga, melakukan pelanggaran HAM atas tewas sekurangnya 9 pengunjuk rasa di depan Bawaslu tanggal 21-22 Mei 2019. Sebelumnya pihak kepolisian juga tidak melakukan pengusutan atas tewasnya 894 petugas pemilu dan 5-11 ribu petugas mengalami sakit. Kejanggalan ini harus diterima begitu saja oleh rakyat Indonesia dengan alasan petugas meninggal karena kelelahan. Betapa enteng memperlakukan nyawa manusia. Esok Pak Tito bersama Presiden akan menjadi penentu dalam menunjuk penjabat gubernur, bupati, dan wali kota tanpa proses pemilihan demokratis. Kedaulatan rakyat tercerabut dari akarnya dengan alasan sementara saja hingga 2024. 101 kepala daerah habis tahun 2022 dan 170 kepala daerah tahun 2023. Dengan kepala daerah penunjukan seperti ini, maka mereka akan mudah diarahkan dan dikendalikan sesuai kemauan Presiden dan Mendagri yang merepresentasi pemerintah pusat, termasuk untuk mengawal pembenaran pemilu yang dapat saja dilaksanakan dengan curang. Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian harus ikut mempertanggungjawabkan dosa politik yang dilakukannya, kecuali bahwa semua itu didalihkan atas perintah atau petunjuk Presiden. Jika demikian, maka Presidenlah yang menjadi penanggung jawab utama. Jejak Satgasus Merah Putih, tim Darah Biru dipimpin Ferdi Sambo. Mabes Polri menyatakan Inspektur Jenderal Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo diduga sebagai otak pelaku pembunuhan Brigadir J meski belum terang motif pembunuhan berencana itu. Tim SUS telah temukan peristiwa yang terjadi penembakan terhadap saudara J yang dilakukan RE atas perintah saudara FS atau Ferdi Sambo. Saat ini Sambo masih menjalani masa tahanan di Hubungan Makobrimob. dekat Tito dengan Polisi Sambo masih miris. terus menggali keterangan Inilah dan mencari 3 alat dosa bukti besar lainnya untuk Tito melanjutkan Karnavian. penyidikan. Sebelum pengumuman penetapan status tersangka, Listio mempreteli berbagai jabatan Sambo. Selain dicopot sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri, ia juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih. Jabatan Sambo sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih ini mendapat sorotan publik. Apalagi Indonesia Police Watch atau IPW menyebutkan Brigadir J dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga merupakan anggota Satgas tersebut. Oleh sebab itu IPW meminta kasus ini ditangani dengan transparan. Kapolri harus tegas menangani kasus ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Satgasus Merah Putih awalnya dibentuk Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Pol Tito Karnavian pada 2017. Tujuannya untuk menangani dan membongkar kasus besar. Satgas ini sempat membongkar sejumlah kasus besar, rata-rata narkotika. Tahun 2017, Satgas ini membongkar penyelundupan 1 ton sabu di bekas bangunan Hotel Mandalika Anyar. Ketika itu tim yang terlibat membongkar kasus tersebut diantaranya Kombes Pol Niko Afinta dan Kombes Pol Heri Heriawan.
Niko saat ini merupakan Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen, sedangkan Heri saat ini berpangkat Bintang 1 sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Saat Satgasus Merah Putih dipimpin Sambo juga pernah membongkar kasus narkotika jumbo, dia dan timnya sempat mengungkap kasus sabu-sabu seberat 821 kg di Serang pada 19 Mei 2020. Setelah itu, tim juga membongkar peredaran 402 kg sabu-sabu jaringan Iran di Sukabumi pada 4 Juni 2020. Meski menuai banyak prestasi, Satgas ini juga dicibir karena dianggap terlalu eksklusif. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sempat mempertanyakan langkah Tito yang membentuk tim khusus tersebut. Seolah-olah ada anggota lain yang tidak merah putih. Sebenarnya ada apa? Herman mengkhawatirkan Satgas ini diisi polisi darah biru dan bisa menimbulkan Hubungan kecemburuan dekat personel Tito lainnya. dengan Sambo Bahkan miris. Satgas tersebut disebutnya Inilah memiliki pos 3 anggaran dosa sendiri. besar Tito Karnavian. Terkesan orang-orang dalam yang diistimewakan. Dengan kata lain, Satgas bukan bagian dari Polri. Tito menjelaskan Satgas ini merupakan hal yang biasa di kepolisian. Satgas Merah Putih ini dibentuknya untuk meredakan suasana usai peristiwa 411 atau demonstrasi 4 November 2016. Tujuannya mendekati para pemuka agama usai kondisi memanas karena pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama. Soal tudingan eksklusif dan darah biru, Tito beralasan tim dipilih dengan alasan kesamaan visi, harus kenal satu sama lainnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah Hubungan yang dekat memutuskan. Tito dengan Sambo miris. Inilah 3 dosa besar Tito Karnavian. Audio Jungle.